Ih, asik. Udah kayak speedboat nih, yoi. Wow, pelan-pelan teman-teman, hati-hati. Pelan-pelan aja. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat, diberi kelancaran rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Untuk siang kali ini saya akan ajak teman-teman jalan ke daerah Puncak. Asik ya kan? Mungkin ini episode terakhir solo touring pertama saya dari Jakarta ke Jogja, terus explore daerah Jogja, daerah Parangtritis, terus daerah Bantul dan pantai-pantai di daerah Bantul sama daerah Gunung Kidul. Mungkin ini episode terakhir saya nih. Jadi jangan takut teman-teman, next kita akan jalan-jalan lagi. Karena sih saya mau solo camping atau enggak naik gunung sendiri. Ya mudah-mudahan bisa terwujud impian saya sih sebenarnya itu. Saya bisa jalan-jalan tapi sendiri gitu. Walaupun nggak dianjurin ya, bahaya kan kalau sendiri kan, apalagi kalau naik gunung. Tapi sih pernah waktu itu kan naik gunung sendiri, ya fine-fine aja. Tapi itu banyak pendaki lain. Kalau untuk misalkan di gunung terus sendiri tuh sih belum pernah. Waktu itu naik ke gunung gede. Tahu sendiri kan teman-teman, kalau gunung gede kan banyak lah pendakinya ya kan, makanya ya santai aja walaupun sendiri saya ke sana. Asik. Ya rencana sih saya nanti pengennya begitu, tapi kita mulai dari camping-camping kecil aja sampai naik gunung kemana gitu, atau nggak kita explore pantai juga asik ya kan. By the way, kenapa saya mau ke Puncak Bogor nggak langsung ke Jakarta atau ke Tangerang ya kan? Karena kan ada telepon gitu. Kemarin tuh saya harus ke Puncak Bogor karena ada pemotretan untuk ada villa baru kan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ke villa, mau liburan, nyari villa gitu, bisa langsung kepoin Instagram villa gue aja. Villa gue aja. Dan situ bisa teman-teman kepoin tuh Instagramnya. Untuk budget standar ya murah lah, kalau buat kantong-kantong pelajar masih masuk, apalagi buat kantong-kantong keluarga ya kan. Buat pelajar aja masuk, apalagi keluarga pasti masuk. Yoi enggak? Jadi langsung kepoin aja Instagram villa gue aja. Oke, yuk kita lanjut lagi ke depan. Nah teman-teman, bener kan, akhirnya hujan juga kan. Jadi tadi pas hujan tau-tau mendadak, saya mikir dulu tuh, saya kan paling malas kan kalau misalkan hujan begini kan. Makanya saya mikir aja, ternyata hujannya tuh nggak berhenti-berhenti teman-teman. Jadi ya kita mau nggak mau kita lanjutin deh walaupun hujan-hujan begini kan. Yang penting tetap safety, terus udah pakai raincoat juga ya aman lah, sama istri pakai jas hujan juga kan. Jadi ya aman-aman aja. Untuk hujannya sih kadang deras, kadang kencang juga kan hujannya, jadi nggak nentu gitu teman-teman. Yang saya takutin tuh di sini tuh daerahnya daerah banjir kalau hujan. Jadi mau nggak mau
kita lanjutin aja deh daripada nunggu-nunggu kan. Nah, ini di sini soalnya daerah banjir nih kalau misalkan hujan. Yang kalau teman-teman kalau mau ke dari Banjaran nih, tuh kan benar udah banjir. Aduh. Soalnya kalau di ini namanya daerah, kalau mau ke daerah Polot udah pasti begini teman-teman. Banjir gimana gitu. Kayaknya sih kayak selokannya nggak bagus ya, irigasi perairannya tuh kurang bagus, makanya airnya tuh ke jalanan ya. Jadi kita nikmatin aja lah teman-teman sampai mana dia nih hujannya. Oke, yuk lanjut. Ih, asik, udah kayak speedboat nih. Yoi, wow, pelan-pelan teman-teman, hati-hati, pelan-pelan aja. Panjang juga kan ya, ini kayak gini lah kayaknya tuh dari saluran pembuangannya kayaknya nggak ada, soalnya kan di sini kan daerah apa ya, daerah pabrik. Mungkin nggak tahu lah gimana cara mereka buang air atau kemana ini. Seharusnya kan sebelum bikin pabrik kan dipikirin dulu tuh irigasi air pembuangannya kemana kalau misalkan hujan, jadi nggak ke jalanan begini. Ini mah air inian biasanya air genang, tapi panjang tuh banjir, ngerepotin. Jadi ngerepotin aja kan, bikin macet juga nih kalau misalkan habis hujan begini. Biasanya nih macet nih, apalagi sekarang udah mau jam pulang pabrik kan, jam 4 jam 5 kan. Soalnya tadi kita kan berangkat kan agak siang tuh, jam 1 lebih lah, habis makan siang baru jalan. Ayo Pak lewat. Nah, pas sampai turun gunung itu tau langsung hujan kan. Ya udah kita tungguin lah sejam lebih, nggak tahu, sial, kecepatan. Nunggu sejam lebih ternyata sebentar teman-teman. Nah, nunggu sejam lebih ternyata nggak berhenti hujannya. Ya udah, mau terpaksa lah kita lanjut gas aja lagi, kita laju lagi. Oke teman-teman, nanti kalau ada yang hal menarik ke depan saya ikut lagi. Oke, lepas tadi dari hujan-hujanan, sekarang cuacanya udah mulai panas lagi nih, tapi saya masih pakai raincoat. Soalnya nih kita udah lewatin perbatasan kan, perbatasan dari Bandung Selatan ke Bandung Barat. Jadi ini kita ambil kiri dulu. Nah, jadi ini kita langsung menuju ke, dari sini menuju ke Padalarang, lewatin gunung lagi, tapi gunung batu ya kan. Kita isi bensin dulu teman-teman, sebentar. 30 ya. Oke, kita ke toilet dulu sebentar. Sekalian istri tadi kan ke toilet, sekarang saya juga mau ke toilet dulu. Sekalian ngomongin badan sebentar nih, biar berdiri. Karena kan kalau duduk mulu kan capek kan, makanya istirahat dulu sebentar sambil istirahat di sini. Oke teman-teman. Nah, jadi bensin udah full, kita juga tadi istirahat sebentar, kita gas lagi nih. Oke. Jadi saya mau apa namanya ya, tentang perjalanan saya dari Jakarta ke Jogja sama explore Jogja terus sampai pulang lagi tuh. Itu kenangannya sih asik ya teman-teman. Terus dari mulai perjalanan dari Jakarta, pertama-tama kan awal-awalnya kan hujan ya kan,
Terus sampai berapa jam tuh saya tuh sampai Jogja tuh, hampir 13 jam hampir 13 jam lebih lah sampai Jogja. Kehujanan, terus kepanasan ya kan, terus sampai sempat tidur di jalan juga. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di video episode pertama Jakarta Jogja, dengan jarak tempuh itu sekitar 570-an kilo lah dari Tangerang. Jadi gitu teman-teman ya, itu pertama kali sih saya naik motor ya kan, dari Tangerang ke daerah Jogja. Kalau naik mobil atau angkutan umum kan sering lah, tapi kalau naik motor kayak gini ini perdana buat saya. Sampai saat ini pun ke puncak juga kan, dari Jogja ke Bandung terus Bandung puncak ya, ini perdana juga sebenarnya naik motor. Jadi ya dinikmatin aja, walaupun tadi pas kita jalan kan hujan-hujanan juga kan, mendung terus hujan terus panas, ya dijalanin aja gitu. Namanya juga kan sebuah proses perjalanan kan, pasti ada rintangannya, ya kita laju aja lah, kita tetap ke depan, kita gas aja pokoknya. Kalau ada yang menghambat ya kita gas. Kalau saya sih begitu teman-teman, asik ya kan. Oke, kita ambil kiri sebentar. Yuk selip lagi. Oke, jadi benar-benar perjalanan selama touring sampai saat ini itu banyak hal-hal yang menarik dan mengesankan ya kan. Ini benar-benar pengalaman pertama saya sih. Ya nggak bakalan kapok sih, saya bakalan akan dilanjutin kan. Ya next mau kemana, kayak kita ke Jawa Timur atau kita dari ujung Banten ke ujung Pulau Jawa kan, kita gas ya, mudah-mudahan ada rezekinya kita jalanin. Oke. Jadi dukung terus teman-teman untuk di subscribe, di like, di komen biar channelnya berkembang. Oke nggak? Nah ini kita jadi udah di daerah Bandung Barat ya, di daerah Soreang atau di daerah mana itu ini? Iya di daerah Soreang sih kayaknya nih. Macet ya kan, biasa ciri khas Bandung, nggak beda jauh sama Jakarta. Tapi kalau untuk udara sih masih enak di Bandung dibanding di Jakarta, masih ada adem-ademnya kalau di daerah sini tuh. Kalau Jakarta kan emang udah panas saja. Sama satu tuh teman-teman, kemarin pas di mana di Jogja itu panasnya ampun tuh, tembus 34 derajat sampai 35 ya kan, saking panasnya. Saya kan waktu pulang dari mana Pantai Parangtritis kan nggak pakai jaket tuh ceritanya. Nah itu pakai baju kayak kaos buntungan aja kan. Pas sampai rumah itu langsung ganti kulit tuh, pada perih-perih kan kulit kan, kenapa ternyata kepanasan ya kan. Terus tahu oh iya tadi panas banget, makanya langsung ganti kulit kan, saking kepanasannya di jalan. Jadi ya kalau misalkan buat teman-teman, kalau misalkan mau kerja kayak mau naik motor tuh diusahakan jangan pakai kaos pendek ya kan. Kalau bisa sih kaos panjang atau jaket ya kan. Kalau misalkan kau mau pakai lengan pendek ya dikasih sunblock gitu biar nggak kulitnya nggak iritasi kan. Untuk lalu lintas di daerah sini di sore ini cenderung ramai lancar ya teman-teman. Jadi belum pada pulang kerja kayaknya, atau udah pulang tapi belum sampai sini. Biasanya kan kalau yang daerah yang pada kerja di daerah kota
di jam-jam segini kan baru pada pulang nih mereka nih, jadi belum begitu padat di sini karena belum lama juga saya lewat sini kan, itu sore tuh waduh macet banget sini, yang nggak angkot ya, yang nggak kendaraan pribadi atau kendaraan umum ya kan, bis-bis gede juga bis gede truk gede kan juga lewatnya ke sini kan, mau ke Padalarang mereka, jadi macetnya ampun-ampunan di sini kalau misalkan sore kan. Tapi ini sih masih ramai lancar ya, mudah-mudahan sih nggak macet ya kan, biar kita sampai office itu nggak kemalaman kan. Kemungkinan sih sampai daerah puncak itu jam habis maghrib lah, atau enggak jam 7 udah selesai, udah finish kita di office. Soalnya kan ditungguin juga kan gak enak kan, biar kita besok pagi bisa motret yang bagus ya kan. Mudah-mudahan sih matahari juga mendukung, jadi fotonya bagus. Ini kayaknya di depan kita ada truk mogok ya, makanya macet nih. Seharusnya sih kalau jam segini sih belum macet ya. Ini ya ini truk ini nih kayaknya bikin macet, soalnya nggak jalan tuh kan, bener kan, mogok. Oh crash tuh tadi sama Innova tuh kayaknya tuh. Ya mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya kan, malah lecet-lecet aja. Oke teman-teman, kita gas lagi ke depan, jadi lancar lagi ke jalanannya. Jadi macetnya kayaknya itu doang. Seharusnya emang kalau jam segini sih belum macet ya di sini ya, kecuali nanti agak sore atau pas pulang kerja jam 5 atau setengah 6 itu pasti macet tuh di daerah situ tuh. Oke kita lanjut lagi ke depan, yuk gas. Oke teman-teman, kita udah sampai di daerah Padalarang. Ini mobil TNI di rombongan kayaknya, nggak tahu mau kemana, tugas negara atau mau kemana dia, apa mau latihan atau nggak tahu lah. Tadi di belakang kita tuh banyak tuh bisnya. Nah ini kita udah sampai di perbatasan ya teman-teman, antara Bandung sama Cianjur. Nah, ini gabungannya. Nah biasanya kalau misalkan kayak arus mudik lebaran atau libur-libur panjang tuh di sini tuh ramai nih, dipenuhi sama anak-anak motor atau sekedar istirahat di sini nih. Biasanya kan ramai di sini nih, tapi ini kan sepi karena kan juga bukan libur panjang atau libur hari-hari besar kan. Nah kita udah sampai di bundaran daerah Cianjur. Kita belok kanan dulu sebentar. Di depan kita ada bundaran pas Tugu Cianjur namanya, saya juga kurang paham. Jadi kalau ke kanan kita ke arah puncak Bogor. Nah ini dia bundarannya nih, jadi kita ambil ke kanan nih. Kita ambil kanan dulu teman-teman, lampu gentur
Tapi untuk lalu lintas di sini masih aman-aman aja ya, nggak macet. Padahal kan ini udah jam pulang kerja kan, tapi masih aman-aman aja, nggak macet gitu. Ayo Pak. Oke teman-teman, jadi saksi terus, nanti kalau depan kalau ada yang bagus saya record lagi. Oke. Nah jadi view-nya gitu teman-teman, sama jalanannya halus ya kan. Kalau daerah sini tuh nggak ada yang bolong-bolong, jadi lancar-lancar aja perjalanan kita. Sama satu mengingatkan di daerah Tapal Kuda ya kan, waktu di Cianjur gempa tuh sini lumayan parah nih daerah sini nih, kena gempanya kan, tapi udah diperbaikin lagi nih jalanannya, jadi halus lagi teman-teman. Untuk speed kita nggak bisa kencang ya, paling ini speed 40 sampai 60 lah kita maksimal. Soalnya kita kalau mau digas lagi tuh nggak kuat tuh ya, namanya juga cc rendah kan motor Beat ini kan. Nah kita udah mau di samping kita ini ada Istana Bogor, Istana Presiden. Nah presiden kayaknya tinggal di sini nih kayaknya. Udah mulai dingin nih teman-teman di daerah situ, di daerah Cipanas. Ini apa namanya, Istana Cipanas namanya. Nah ini kita udah mau sampai daerah Puncak Pas. Untuk lalu lintas sih masih sepi-sepi aja ya, nggak macet karena juga masih jam segini kan. Besok juga bukan hari Minggu, jadinya masih aman-aman aja. Untuk speed nih lihat nih, cuma 40 mentok, dia nggak bisa naik lagi. Saya mau gas juga nggak bisa teman-teman, jadi mentok aja udah segini. Jadi ya nikmatin aja. Tadi sebelum saya record tadi kita kena banyak kabut ya teman-teman sini, makanya saya pakai lampu yang warna kuning nih. Hujan juga kan, tapi ya nggak gede, jadi kabut gitu teman-teman. Ini nggak kelihatan kalau misalkan kita pakai lampu putih itu. Untungnya saya ada lampu kuning kan, jadi ya aman lah untuk sementara ini. Jadi gitu aja teman-teman, perjalanan saya selama dari Jakarta Jogja Bandung Puncak. Jadi ya segitu ya teman-teman. Next kita akan jalan-jalan lagi, coba request di kolom komentar teman-teman mau saya kemana. Nah ini kita tinggal belok kiri, di depan kita udah ada office villa gue aja. Jadi gitu dulu teman-teman vlog saya hari ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, sama loncengnya dibunyiin biar ada pemberitahuan, jadi langsung ketahuan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.